Assalamualaikum kakak-kakak level 4 yang saleh dan salihah. Apa kabar? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelum kita belajar, kita yel-yel dulu yuk kak. Kalau ibu bilang selamat pagi, kakak bilang pagi, pagi, pagi. Oke? 1, 2, 3. Selamat pagi. Yeay. Hari ini kita akan belajar tentang langkah-langkah wawancara. Kita perlu mengetahui tahapan sebelum melakukan wawancara. Yang pertama adalah menentukan narasumber. Yang kedua, menentukan waktu dan tempat wawancara. Yang ketiga, membuat daftar pertanyaan sesuai topik wawancara. Kemudian, tahapan saat wawancara yang pertama, menemui narasumber sesuai waktu dan tempat wawancara. Yang kedua, mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Yang ketiga, mencatat jawaban dari setiap pertanyaan yang diajukan. Yang keempat, mengucapkan terima kasih kepada narasumber. Kemudian, tahapan setelah wawancara yang pertama, merangkum semua jawaban dari narasumber. Yang kedua, membuat kesimpulan wawancara. Yang ketiga, membuat laporan wawancara. Berikut ini adalah contoh video wawancara tentang sumber energi. Silakan disimak baik-baik ya, karena setelah ini kalian akan mendapatkan tugas untuk membuat video wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farel, saya dari SDN Pondokarya. Saya akan mewawancarai Ibu Ara. Bagaimana pendapat Ibu tentang energi yang dapat diperbarui dan energi yang tidak dapat diperbarui? Ya, baik. Menurut saya energi yang dapat diperbarui adalah energi yang bisa didaur ulang, yang bisa tidak akan habis dan persediaannya tidak terbatas. Itu yang dapat diperbarui. Nah, kalau yang tidak dapat diperbarui tentunya adalah energi yang persediaannya terbatas dan jumlahnya juga terbatas, sehingga kita harus melakukan penghematan energi. Apa saja manfaat energi bagi kehidupan dan bagaimana cara yang efektif untuk menghemat energi? Ya, banyak sekali ya Dek. Manfaat energi di dalam kehidupan kita itu tentunya sangat banyak sekali ya. Di antaranya untuk aktivitas makhluk hidup, tentunya kita beraktivitas tidak lepas dari energi yang didapat dari metabolisme tumbuhan dan hewan di muka bumi ini. Kemudian untuk transportasi, lalu untuk hiburan, kita lihat salah satunya televisi dalam kehidupan kita kan menggunakan energi. Kemudian untuk penerangan, sumber-sumber energi penerangan tentunya lampu, kipas angin, AC, dan lain sebagainya pasti menggunakan energi. Kemudian untuk penyembuhan penyakit itu ada di dalam radiasi elektromagnetik. Jadi radiasi elektromagnetik tersebut dapat digunakan untuk membunuh sel kanker. Itu salah satu penemuan energi yang dapat dimanfaatkan untuk penyembuhan penyakit. Dan masih banyak lagi yang lainnya tentunya. Dan untuk menghemat energi ya. Ya, untuk menghemat energi tentunya kita harus berupaya semaksimal mungkin agar generasi mendatang, generasi anak cucu kita itu bisa memanfaatkan energi yang ada. Maka dari itu untuk energi yang dapat diperbaharui, kita dapat terus mengeksplor sehingga dapat ditemukan energi-energi alternatif. Sementara untuk energi yang tidak dapat diperbarui, itu kita bisa menghematnya dengan benar-benar tidak boros menggunakan energi
yang tidak dapat diperbarui tersebut, karena tentunya persediaannya terbatas. Ya, seperti itu. Berkaitan dengan hal penghematan energi, apa saja sumber energi alternatif yang dapat dimanfaatkan untuk menggantikan bahan bakar seiring dengan perkembangan zaman ini, Bu? Ya, baik. Energi alternatif merupakan sebuah energi atau sumber energi yang mampu menggantikan bahan bakar konvensional seperti listrik, bensin, gas, dan lain-lain. Jadi seiring dengan perkembangan zaman, maka semakin banyak juga jenis energi alternatif dan manfaatnya bagi kehidupan manusia yang bisa kita manfaatkan. Sumber energi alternatif yang bisa kita manfaatkan itu diantaranya adalah sinar matahari. Sinar matahari itu kan sebagaimana kita ketahui bersama tidak akan habis dan itu terjadi secara alami. Nah, selama masih ada sinar matahari itu dapat diubah menjadi energi listrik dengan bantuan panel surya. Nah, panel surya ini itu memiliki rangkaian sel fotovoltaik yang dapat diartikan sebagai cahaya listrik. Jadi energi alternatif ini mampu menggerakkan kendaraan seperti mobil, perahu listrik. Namun sayangnya penggunaan panel surya ini masih terbatas karena biaya per wattnya masih sangat relatif tinggi. Jadi hanya negara-negara yang maju saja yang mungkin mampu menggerakkan panel surya ini. Lalu selain itu ada juga energi angin. Angin dapat digunakan sebagai energi alternatif tentunya. Hembusan angin mampu diubah menjadi energi kinetik dan beralih menjadi sumber energi mekanik, kemudian dihubungkan ke mesin generator sehingga dapat menghasilkan energi listrik. Contohnya di Belanda itu penggunaan energi angin digunakan untuk memompa air irigasi ke pertanian untuk penghasil listrik. Selain itu ada energi biomasa. Biomasa ini adalah sisa kotoran manusia atau kotoran hewan. Yang sangat terkenal di Indonesia adalah sisa kotoran sapi. Itu diubah dengan cara dibakar terlebih dahulu, kemudian dicampur dengan bahan lainnya, kemudian ditampung, lalu disalurkan melalui pipa instalasi untuk kemudian disebut biogas. Nah, biogas ini dapat menjadi energi alternatif untuk pemakaian tabung untuk memasak. Nah, selain itu ada juga energi nuklir yang sangat besar tentunya. Nah, energi nuklir ini tidak menghasilkan efek rumah kaca sehingga dapat mencegah pemanasan global. Tentunya itu lebih ramah lingkungan. Nah, salah satu negara yang sudah mencoba energi ini adalah negara Jepang. Sebagaimana kita ketahui, Jepang itu sudah maju dengan energi alternatifnya. Jadi beberapa wilayah di sana sudah menggunakan energi nuklir sebagai energi alternatifnya. Banyak sekali sebenarnya sumber-sumber energi alternatif yang dapat kita manfaatkan untuk kehidupan kita, dan tentunya energi alternatif ini merupakan salah satu solusi di masa kekinian, di masa era milenial ini, supaya kita lebih menghemat energi terutama energi yang tidak dapat diperbarui dapat digantikan dengan energi alternatif ini. Ya, terima kasih. Menurut Ibu, apa saja hak dan kewajiban terhadap sumber energi yang perlu kita ketahui? Ya, baik, menurut saya sebagai seorang pendidik, kita tentu sudah mengetahui bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber energi yang sangat besar. Salah satunya yaitu energi di dalam laut. Di Indonesia memiliki wilayah yang sebagian besar terdiri atas laut. Tentunya hak kita sebagai warga negara Indonesia untuk menikmati sumber energi laut tersebut. Nah, tentunya dengan memiliki hak tersebut kita juga harus melaksanakan kewajiban. Apa saja kewajiban kita untuk energi laut tersebut? Di antaranya misalnya memanfaatkan laut dengan cara yang sangat bijak. Sebagai laut bisa dimanfaatkan sebagai energi listrik, sebagai sumber garam, sumber makanan. Di sana ada udang, cumi-cumi, ikan, dan lain sebagainya. Dan untuk tempat penelitian juga itu sebaiknya kita lestarikan dan kita jaga. Itu adalah kewajiban kita. Jadi hak kita untuk mendapatkan keindahan laut, untuk mendapatkan sumber-sumber energi dari laut, dan kewajiban kita untuk menjaga dan melestarikannya. Seperti itu salah satu contoh hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia yang baik.
Apa pesan Ibu terhadap generasi sekarang berkaitan dengan energi? Tentunya kaitannya dengan energi sekarang, saya ingin berpesan kepada generasi terutama anak-anak dan juga remaja untuk ikut serta dalam merawat lingkungan, ikut serta dalam membersihkan lingkungan, menjaga keindahan pantai, kebersihan laut, kemudian untuk menanam tumbuhan di rumah, sehingga energi-energi yang dapat diperbarui dapat terus lestari, dan juga untuk selanjutnya sebagai bahan penelitian bisa kita manfaatkan sumber-sumber energi yang dapat diperbarui tersebut. Dan pesan saya tentunya tetap semangat dalam kehidupan ini, dalam menjaga kelestarian alam, kelestarian lingkungan, walaupun di tengah wabah pandemi COVID-19 ini. Terima kasih, Dek. Baik, terima kasih Bu Ara, semoga sehat selalu. Ya pemirsa, demikian wawancara kami dengan Ibu Ara. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penugasan keterampilan bahasa Indonesia, silahkan buat video wawancara tentang sumber energi. Untuk durasinya dan pertanyaannya bebas ya, dan narasumbernya bisa dari keluarga saja. Terima kasih kakak-kakak yang sudah menonton video ini sampai akhir. Akhir kata, Ibu mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.